Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga, selamat halo untuk teman-teman yang lain juga yang akan menonton podcast kita hari ini. Juga salam sehat buat teman-teman yang di sana juga, salam sehat untuk keluarga juga, sehat fisik, sehat hati juga, dan juga sehat isi dompetnya ya. Nah, sebelumnya kenalin, nama saya Dimas. Saya akan nemenin teman-teman kalian di podcast kita kali ini, yang mungkin podcast ini akan membahas hal-hal yang mungkin relate juga ya buat teman-teman di luar sana, yang mungkin juga teman-teman bisa juga nih ngasih solusi buat kita atau solusi juga buat teman-teman lain juga gitu kan. Dalam cerita ini juga memang cukup kita ringkas juga yang bisa relate buat teman-teman juga ya. Jadi dengerin terus ya, jangan lupa dengerin podcast Cesar sharing-sharing yang akan kita bawakan di 1 jam ke depan. Nah, untuk sekarang saya ngobrolnya nggak akan sendiri nih. Saya juga ngundang bintang tamu juga, dan memang salah satu tim produksi kita juga, yaitu ada Kang Randy dan juga Kang Reshat. So, boleh silahkan untuk ikut ngobrol juga nih sama saya di sini. Gimana ini? Ya boleh di sini, di kursi itu boleh, di sini juga boleh. Boleh. Nah, Kang, gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat. Baik. Gimana suasana lalu lintas? Nggak baik-baik aja. Kenapa itu? Biasalah. Macet biasa. Banyak transformer di jalan. Yang tronton gede itu ya. Nah, ini Kang, kita ngobrol sharing biasa aja lah. Sharing nih, siapa tahu akang-akang di sini juga punya pengalaman yang cukup unik, atau misalkan ya relate nih buat teman-teman yang lain, buat pendengar setiap podcast Cesar ini gitu ya. Nah, kita teh akan sedikit ngobrol tentang apa ya? Mungkin pasti nggak akan jauh dan pasti juga tahu juga masalah pertemanan ini kan. Pasti tahu lah, misalkan punya teman dari kecil, atau misalkan teman SMP, teman SMA juga, atau gitu kan. Apalagi sekarang yang kita kuliah ini pasti ada teman kuliah kan. Nah, gitu. Nah, menurut Akang sendiri nih, definisi teman tuh kayak gimana sih? Gitu kan? Yang gimana dulu temannya? Ya, mungkin secara Akang yang ngerasain definisi teman tuh kayak gimana gitu. Entah yang teman yang saat kita Yang palsu. bisa kayak gitu, atau misalkan temen yang tiba-tiba datang, biasa 100.000 itu gitu aja gitu. Udah muan sampai gajian. Aduh, iya baru gajian nih, biasalah pinjam dulu 100. Nah, dia kayak gitu.
So, gimana nih? Cek Randy. Bisa dari Kang Randy, bisa dari Kang Ece dulu boleh? Teman yang benar gimana, sok kata kamu gimana? Kalau menurut saya mah teman yang benar ya yang selalu ada aja kalau misalkan saling membantu gitulah, contohnya kayak misalkan lagi ada kesusahan kita membantu dia, begitupun sebaliknya gitu, Oke. membantu gitu. Contoh kecilnya kayak misalkan minta jemput nih, kayak searah gitu kan, misalnya kayak gitu. Oke. Tapi kan itu karena searah. Ya bukan itu karena teman juga, gak mungkin kalau misalkan. Nah, juga kan bisa aja gitu, emang bener aing teh baturan si ieu gitu. Ya, Rumah di Kircon ngejemput orang ka Dago misalkan. iya bisa jadi kayak gitu. Mainnya mah ke situ ke Gatsu. Itu kan lumayan jauh tuh, Dago ke Kirton kan jauh Dilihat di tuh. port. Ya import juga. Oh berarti menurut Kang Randy mah teman teh yang saat kita butuh gitu Ya, salah yang satu gini. contohnya Salah kayak satu gitu. contohnya. Oke. Nah menurut Kang Reza sendiri gimana? Teman yang bener mah nantilah bisa dilihatnya kalau udah jalanin temanannya teh kayak udah 3 tahun 4 tahun baru kelihatan. Baru kelihatan. Oh, oke. Kayak udah main apa ya, pepila atau Oke. trip Hmm. gitu, jadi kelihatan lah. Nah, ini mah ada ini wae contoh kasus gitu. Nah, sudah apa Buat tuh? teman-teman yang kayak gitu, kayak teman SMA lah ada, sampai sekarang masih jalan. Si jalan. Oke. Oh, berarti menurut Kang Reza sendiri mah teman yang bisa kita lihat teman teh kalau misalkan udah jalan beberapa tahun kemudian mungkin ya. Soalnya kan temenan mah kayak misalkan sekarang kuliah, terus misalkan nanti ada kayak penjurusan nih, kan nanti kelas tuh dipecah lagi baru lagi, so masih temenan nggak? Oh iya betul. Gitu. Ya sih kadang emang apa ya, kita juga harus jeli gitu, misalkan ini temen teh bisa lama apa enggak gitu kan ya. Ya, Ya, oh. Terus juga ada teman yang gimana sih yang teman yang kita butuhin teh, teman yang kayak gimana gitu. cuman yang dibutuhin mah ya yang nggak fake itu. Ya betul. Yang enggak palsu gitu. Iya. Yang nggak butuhnya doang, Nah gini. itu. Oh, yang enggak datang pas udah Datang ke rumah teh lagi lapar. oh, atau misalkan yang udah close kontak, misalkan tiba-tiba aduh lagi butuh nih gitu. Pinjem gitu. Iya, Oh, oke. paksakan. Terus juga nih ada kayak istilah, tahu nggak, kayak luka daratan atau misalkan kacang lupa kulitnya. Ya, itu tuh kan kadang ada definisi teman yang kita tuh udah bantu nih dia teh, Hmm. tapi dia teh malah acuh gitu, kayak ada ini mah cuman kenalan doang nggak teman, tapi kita nggak pernah ngebantu dia sampai misalkan sukses gitu. Nah, itu tuh gimana tuh? Itu mah nggak tahu lah, nanti juga ada hukum alamnya sendiri meren. Hukum alam kayak gimana tuh, gimana? Kayak misalkan dibawa nih dari dia teh bukan siapa-siapa, misalkan lah dibawa main ke itu kan dia banyak kenalan kan, tawaran gawe itu ya tahunya jadi lupa gini pas udah di atas teh. Nah, itu juga ada hukumnya sendiri lah. Lupa sudah ngebantu dari awal gitu. Gitu. Oh, oke. Karena ini ada ini nggak, ada kayak kisah gitu nggak, punya nggak, atau misalnya temennya baik-baik semua? Nggak ya, mungkin ya random sih, kayak ada yang fake, ada yang baik, ada yang udah lama juga gitu kan. Ya contoh kasusnya sama kayak Jit gitu, kayak nggak bantu dari awal gitu kan, terus tiba-tiba udah sukses tuh lupa gitu, kadang ada yang kayak gitu juga. Oh, oke. Terus juga pernah nggak sih ngalamin gitu kayak teman makan teman, istilah gitu kayak gitu? Tahu nggak kira-kira? Enggak sih. Oh enggak. Berarti belum Papayan. Oh, belum pernah ngalamin gitu ya. Berarti alhamdulillah dong, karena temennya baik-baik semua. Iya lah, ada pilih-pilih lah temenan mah. Iya sih, emang temen harus sedikit jeli lah. Takutnya kita udah ngebantu ya kayak yang tadi lupa daratan, jadi lupa ke kita bahwa kita tuh udah pernah bantu gitu. Tapi temenan mah sama siapa aja, tapi nya pintar-pintar lah. Iya. Ya kenalan boleh lah banyak gitu, tapi yang benar-benar tahu kita mah sedikit gini. Nah mungkin begini kayak gitu juga. Oh kayak gitu gini. Enggak semuanya ditemenin. Oh ulin yang si ieu nyamun di dia teh jadi bangor. Tapi ulin yang di dia ke masjid. Oh iya temen kan memang kadang diibaratkan
lingkungan ya, Ya, gitu kan. Misalkan lingkungan yang A dan B, lingkungan A temennya bagus, lingkungan B temennya misalkan sering nakal gitu kan. yang lingkungan teh misalkan main bola doang, main teh kan gitu, ada gini. Kadang iya emang kadang ngaruh juga ya, kayak teman misalkan contoh ada satu anak misalkan, satu remaja, dia tuh belum misalkan baru mau terjun nih, gimana cara cari jati dirinya kan. Nyari nama gitu. Kan banyak misalkan saya baru lulus SD masuk SMP atau misalkan masuk SMA, biasanya kan SMP dan SMA tuh benar-benar cari jati diri itu kita tuh seperti apa gitu. Bukan hanya dari kita belajar di SMA atau di sekolah gitu kan, tapi kan kadang kita juga itu kita tuh seperti apa gitu, kita karakteristiknya kayak gimana. Kadang kan apalagi Bandung kan terkenal Ya. banget gitu kan. Nah, Baru dakwel. weh, Emang sih kadang ada beberapa. Saya juga pernah punya temen, jadi emang adik kelas gitulah. Karena saya SMA kelas 1, dia teh kelas 3 SMP. Mungkin mau naik SMA lah kalau nggak salah. Ya karena basicnya mungkin lingkungannya awalnya bagus gitu ya. Terus masuk SMA mungkin salah milih temen mungkin ya, kan ada istilah kayak salah milih temen gitu. Jadi ya kebawa lingkungan terus jadi nakal gitu. Padahal kan awalnya tuh dia tuh emang anaknya baik gitu kan, kemana-mana izin orang tua atau misalkan di lingkungannya teh terkenal baik lah sama orang-orang sekitar teh. Tapi karena mungkin lingkungannya kurang baik gitu, jadi kedianya pun karena merasa temen kan emang ngaruh banget ya, misalkan kamu tuh harus gini mana tuh harus gini. Jadi merasa karena orang-orang yang masih nyari jati diri terkadang labil, jadi masih kebawa suasana gitu. Misalkan kita harusnya ngelakuinnya A, tapi karena lingkungannya harus kebanyakan ngelakuinnya B, jadi ikut gitu. Iya kan? Kadang emang jadi ada dampaknya juga sih, ada positifnya juga ada, negatifnya juga ada gitu. Tapi emang nggak hampir kebanyakan gitu, negatifnya yang paling banyak dominan gitu. Menjadikannya itu. Apalagi Gen Z sekarang kan bener-bener apa ya, di media udah bener lekat banget nih sama media sosial gitu kan. Kan zaman kita mah media sosial nggak terlalu sering gitu, kebanyakan paling main layang-layang, main bola, kelereng gitu kan, atau misalkan Ya, main PS lah paling modern teh. main sepeda gitu kan. PS itu udah bener-bener itu udah paling modern banget itu. PS2 dulu, PS2. Komputer game sih, komputer tabung gitu. Warnet juga udah maksudnya zaman kita tuh jarang main warnet lah. Zaman kecil dulu. Tapi kan untuk Gen Z sekarang kan rata-rata anak kecil aja udah punya PC sendiri. Udah PC. Bayangin udah PC loh. Padahal zaman kita jarang banget yang main PC. Tapi zaman sekarang Gen Z anak-anak kecilnya udah main PC. Kalau misalkan di luar main HP. Apalagi bocil FF, tahu kan? Itu benar-benar merajalela lah bocil FF itu. Drama itu ya kami. Tapi di saya mah enggak Padahal itu kan di komplek gitu kan, baru kritiknya masih main Japati, main ke sawah. Kadang emang parenting dari orang tuanya juga perlu juga, selain dari lingkungan pertemanannya juga keluarganya pun harus ada berkecimpung buat ngasuhnya gitu loh. Parenting VOC. Senajep masa itu kan zaman kita, misalnya dulu mah nggak yang sekarang tuh dibentak sedikit anak kecil juga nangis kan. Zaman kita mah bahkan ada yang dikejar pakai sapu kan, atau misalkan dilempar pakai sendal kan, beda. Ini saya Itu kenapa tuh? nggak mau makan, dilempar pakai sendok sampai sobek. Parenting VOC. Tapi gara-gara parenting VOC itu pertemanan ngaruh nggak kira-kira?
Oh ngaruh tuh. Ngaruh banget. Ngaruh, nggak ada yang mau nyamper ke rumah. Kok bisa? Iya, nggak mau nyamper teman ke rumah. Kenapa tuh? Tong nyamper si Eci, teh indungnya galak. Gitu. Jadi mereka mah pada misalnya mau ngajak main deh. Langsung ngejudge aneh-anehnya. Cuman ini gini, nyampe depan rumah, Cit langsung lari deui nungguin di ujung gang. Oh, kok bisa gitu ya? Tapi emang dulu juga saya ngalamin sih ke parenting VOC kayak gitu. Sekarang istilahnya parenting VOC ya. Ya itu ngalamin tuh saya tuh. Dulu emang karena dulu mah kebanyakan anak-anaknya emang dididiknya keras gitu kan. Di rumah teh ini apa diktator pisan harus Tapi ikut kan- sama mama. Tapi kan kenapa maksudnya itu kan yang kalau misalkan emang mentalnya kuat, dilatih dari kecil mentalnya kuat, kadang kan gedenya juga beda gitu dengan Itu pasti beda. dengan pola asuh yang sekarang. Apalagi kan sekarang tuh ya pola asuhnya misalkan kurang, terus yang paling dominannya lingkungan pertemanannya, itu kan jadi waktu tumbuh dewasanya beda gitu kan. Jadi orang tua pengennya A tapi kenyataannya di B gitu. Kadang kan ada orang tua yang memang kenapa sih anaknya jadi gini, Oh, itu kenapa mah anak tuh nggak sesuai banget sama orang tua gitu. Itu kalau menurut saya mah gimana lingkungan pertemanannya lah itu. Lagi. cuma di luarana. Tapi, Iya, harus diluarin. tapi kan kadang ada orang tua yang nggak menyadari bahwa pola asuhnya tuh tidak apa ya, tidak sesuai dengan kondisi mental si anak itu gitu. Jadi anak ini tuh emang mungkin kadang ada yang minder, anak-anak tuh kadang ada yang minder karena misalkan tekanan dari orang tuanya, misalkan kamu tuh harus jadi A, harus Iya, jadi B tekanan ya. gitu. Jadi pengen bebas gitu. Jadi anak tuh nggak bisa berkreasi sendiri gitu, nggak bisa menunjukkan bakat bawaan tuh apa, atau misalkan kita tuh paling bisa tuh belajar kayak gimana gitu. Karena orang tua tuh ada yang kayak gitu, Iya ada. karena tekanannya kayak gitu akhirnya Capek lah gitu. capek. Si anak katanya. Capek, terus dia main, ketemulah teman-teman yang mungkin Beragam. beragam juga, bengal juga, terus merasa bebas nih, aku bisa ngapain aja, bisa ngelakuin apa aja gitu, ngelakuin apa yang kata orang tua teh jangan gitu. Mungkin emang kadang dampaknya juga lebih besar ya, kenapa orang tua ngelarang, mungkin ada sebab akibat ya. Iya. Tapi kan bukan berarti melarang tuh nggak boleh. Udah namanya orang tua mereka udah kasih Iya emang, tapi kan Jangan. kalau misalkan kadang anak tuh kalau dibentak pasti ngelawan. Anak-anak tuh pasti kalau dibentak ngelawan. anak kedua biasanya gitu. Beda kalau misalkan cara ngasih taunya kamu tuh nggak boleh kayak gini, karena nanti dampak disebutkan, dampaknya tuh disebutin. Bukan berarti nggak boleh tetapi nggak nyebutin dampaknya. Anak-anak tuh penasarannya tinggi loh. Nah karena tinggi itu, pergaulan temannya yang mungkin apa ya, edan mungkin ya, Ngobrol gitu. pengen nyoba, akhirnya ke bawah lah kayak gitu. Pertemanan yang awal kitanya hanya kenal biasa, tapi karena si temen ini teh ngasih kita pengalaman yang baru, bisa main jauh kah, atau misalkan ngetrip kemana kesini gitu, ngevilla, itu kan salah satu faktor juga gitu. Selain dari itu teh Itu kalau mau ngetrip bareng teman mah saya juga sebenarnya itu teh hese ya, cuman karena ya temenan dari SMA gitu. Orang tua juga sering lihat, dia sedikit percayalah sama teman ini teh, emang udah sering. ya. Untuk laki-laki kayaknya iya sih, tapi kan beda cerita kalau untuk perempuan itu. Nah untuk perempuannya juga sama kayak gitu, orang tuanya kan emang ini teh kayak satu circle gitulah. Jadi mainnya teh itu lagi ini. Oke. Nah, jadi orang tua teh kalau di sekolah juga kan ketemu teh itu lagi gengnya lagi. teh. Oke, iya. Jadi pada kenal satu sama lain, orang tuanya juga. Kalau misalkan udah kayak gitu sih emang enak juga ya, maksudnya orang tua saya, misalkan orang tua saya tuh kenal nih sama Kang Rizal atau Kang Ren, kan lebih enak juga ya misalnya. Iya. Atau misalkan saya nih sebagai cewek nih, terus saya punya teman emang dominannya laki-laki tapi nggak terlalu benar-benar deket kemana-mana ikut gitu, terus orang tuanya kenal gitu, jadi
kadang emang bisa tolongnya jagain gitu kan, karena kan pergaulan sekarang lumayan agak serem ya, Serem-serem. serem banget gitu. Banyak berita-berita atau misalkan keciduk di mana gitu kan, itu apa ya, jadi kurang bagus aja gitu. Ya emang pergaulan sekarang itu Mah hampang leungeun orang-orang mah bahaya. Gimana tuh? naon teh bacok Iya. main saja wae ngeri sekarang mah. Sekarang mah Oh iya. Dan itu tuh kebanyakannya pelajar loh. iya makanya udah pada berani sekarang tuh. Iya. Ya, Bener-bener lingkungan sengaruh itu ya. Memang jangan pilih-pilih lagi lah temenan Tidak mah. mah Tapi kan kadang kita pilih-pilih juga nggak semuanya baik gitu kan. Ada yang memang depan kitanya bagus, di belakang malah ngejebak gitu kan. Ada tuh kayak gitu tuh. Ada pasti orang Itu, kayak ya, gitu pasti. mah. intinya balik lagi ke orangnya sih, pinter-pinter nyari teman aja. Cuman ya kalau yang main yang gak rapih mah kayak iya karmana ge aya. Pasti ada karmanya. Dari percaya karma ya. Suku malam Tapi pernah nggak kalau misalkan dengan hukum alam yang beraksi gitu, pernah nggak ngalamin yang kayak gitu, terus si orang yang jahat ke kita itu dapat hukuman itu dapat gitu? Kalau siapa dulu nih? Boleh buat Kang Randy boleh. Kalau saya tuh saya punya sering pengalaman ya, kayak saya tuh berprinsip kayak kalau ke teman tuh harus berbuat baik terus, meskipun teman yang dibuat baik sama saya tuh jahat ke saya nih. Karena saya mau percaya ya pasti ada hal-hal baik lagi ke kita nih, dengan kita melakukan hal baik ke teman tuh. Kang Resa sendiri nggak? karma mah nggak tahu, yang kena ke teman mah udah nggak pernah lihat lah. Kayak kalau udah kayak gitu ya udah we lost gitu. Kalau udah tebeki jeung si ieu udah we lost, nggak mau ketemu lagi lah. Ya ke depannya mah nggak Oh tahu jadi nge-cut gimana. off semua gitu ya? Beda nanti juga kadang suka air lagi Butuh mah. lain butuh lah, kayak ketemu nggak sengaja nih. Oh di jalan ketemu nggak sengaja? Nggak, bukan di jalan, kayak gimana ya, bukber, bikin acara gitu. acara dari resmi sekolah mungkin ya, atau angkatan. Kalau ketemu mah ya biasa lagi wae. Oh nyapa biasa gitu ya, tapi nggak yang jadi deket gitu kan? Cuman jadi ya rada canggung meren. Karena masa kita pernah dijahatin juga, dia pernah ngejahatin juga. Kadang ada orang-orang yang memang orang yang udah ngejahatin temennya sendiri, tapi nggak masih hidup enak gitu. Kadang gimana gitu tuh. Gimana ya? Kayak kitanya juga mau ngedoain yang jelek, takutnya Nggak- balik ke kita gitu. Takut Mending ya udah sih, mending yang penting mah kita udah ngelakuin hal yang baik udah kayak gitu. cek si mama ge bager kudu kasasaha. Oh kata mama itu tuh. Kata mama. Orang mah bager kabatur kudu gitu, cek si mama teh. Si bapak tanya. Nya. Ya sih, kalau kita baik ke orang kadang emang nggak terduga balasannya tuh gitu ke kitanya teh. Kita pernah baik entah itu ke manusia, entah itu ke hewan atau tumbuhan misalkan yang copot dari potnya, atau misalkan kurang lurus sih tanaman itu, sama kita dilurusin, kadang kan ada balasan tersendiri gitu. Entah kitanya terselamatkan dari mara bahaya, entah emang kitanya dapat rezeki yang saat kita butuh tuh ada gitu, tiba-tiba ada gitu. Pasti ada itu. Udah itu urusan aja alam. Tumbuhan gitu mah. Iya emang sih, tapi kan kadang kalau misalkan kita emang berbuat baik, kadang balasannya juga kadang kan yang baik juga. Kita memilih teman-teman yang baik, teman-temannya juga pasti datangnya yang baik-baik gitu ke kita juga. Kecuali kalau misalkan memang kitanya memang pengennya gak mau jadi orang yang bener gitu, memang sengaja memilih lingkungan pertemanan yang jelek, pasti kesananya juga gak akan bener. Kayak apalagi udah kuliah kan otomatis lebih bebas gitu, nggak kayak waktu sekolah mah kan kita ngelakuin hal yang salah di luar kadang ditegur di sekolah, bener kan? Itu kan
Terus misalkan kita nggak ngerjain tugas tapi kan ditagih. Beda kalau kuliah mah kan kita nggak ngerjain juga ya udah kita yang rugi gitu, dosen mah nggak akan rugi gitu kan. Baik lagi gimana kesadaran masing-masing gitu ya. Apalagi di tingkat kuliah kan maksudnya nggak orang-orang itu nggak yang di kota kita aja gini, ada yang dari luar pulau, ada yang apa namanya dari daerah yang jauh gitu. Luar negeri ya. Kalau misalkan ikut kampus Merdeka atau pertukaran mahasiswa itu kan mungkin bisa dari luar negeri. Kalau misalkan di kita ya paling dari Malaysia kan ada tuh. oh Malaysia ada ya waktu itu. Malaysia ada yang dari Papua juga, Wamena itu ada. So, orangnya random campur-campur dengan karakteristik yang beda-beda gitu. Otomatis ya pergaulannya juga cara bertemannya pun pasti beda. Bisa aja kita biasanya bergaul dengan tipe orang yang misalkan enak diajak diskusi, enak diajak ngobrol, atau misalkan mau diajak kemana-mana, hayu gaskeun. Tapi kita bertemu akhirnya kita kuliah ketemu sama orang-orangnya tar dulu ya, atau misalkan lebih enaknya kita diam aja nongkrong di mana gitu. Kita orang yang biasanya berpetualang terus ketemu orang yang biasanya diem gitu, diem nongkrongnya tuh diem gitu. nggak yang nongkrong misalkan ayo kita muncak, Trip ya. ayo kita ke Bromo. Tapi ini nggak yang paling ayo kopi shop mana di sekitar situ gini. Ya, Kadang emang jadi ke bawah gitu. Biasanya kita nongkrongnya di mana gara-gara temen kebiasaannya nongkrongnya di tempat yang biasa dia nongkrong, akhirnya kita ikut. Ada tuh kayak gitu tuh. termasuk saya juga kayak gitu. Oh kayak gitu juga. Kayak dulu tuh pernah lah sempat jadi badak gitu sih. Pakai gelembung nggak? Pakai gelembung nggak? Dulu tuh nggak zaman gelembung. Oh, belum. Jadi Masih belum. badak zaman dulu ini mah. Oke. Kayak gitu. Kayak denim. Oh ini himo. Jadi pergaulan waktu itu tuh kayak ya berantem atau apalah, tapi ketika mulai ada kesadaran ngapain sih kayak gini terus nih. Oke. Akhirnya jadi lebih menjarak lah sama orang-orang kayak gitu. Karena kitanya udah ngerti apa kita tuh harus gimana gitu. Kayak gitu. Nggak sadar lah nya. Nggak sadar lah itu. Iya, kadang ada orang yang sadar tapi tetep aja dilakuin. Nah itu memang Eta mah geuning. Cukup bermasalah itu. Jika nama sadar udah mau bener geuning. Tapi atel gitu. Karena udah kebiasaan mungkin ya. Karena lingkungannya juga. Guys, nah untuk pembahasan kali ini juga paling kita cukupkan di sini dulu gitu ya. Karena ada beberapa pembahasan lain juga nih yang akan kita bawain 1 jam ke depan juga dengan temanya juga beda-beda. Tapi tetap ada korelasinya, ada sambungannya lah dari pembahasan yang kita yang pertemanan ini. Mungkin dari pertemanan bisa jadi kayak gimana gitu kan ya. Nah, untuk paling yang sekarang, untuk sesi sekarang kita tutup dulu aja gitu ya. Nanti kita sambung lagi nih. Nah, tentu juga saya akan ditemani dengan bintang tamu yang berbeda. Untuk Akang Reza dan Akang Randy juga terima kasih juga udah datang juga di podcast hari ini juga ya. Semoga sehat selalu fisik, hati dan isi dompetnya jangan lupa Kosong. Jangan sampai kosong dong, kasihan. Biarin lah. Nanti Nanti kena penyakit kanker kantong kering. Jangan. udah biasa. Udah biasa. Oke. Kalau gitu saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Halo buat teman-teman podcast Sesar. Balik lagi sama saya Dimas Pramana Putra yang akan nemenin kalian terus di 1 jam ke depan dengan pembahasannya mungkin beda-beda juga. Nah untuk sekarang di sesi ini saya akan sama bintang tamu yang baru yang tentunya jelas cantik-cantik juga dong. Nah mungkin langsung saja akan dipanggil juga ya untuk Teh Najwa sama Teh Sakila. Silakan untuk ikut ngobrol nih sama kita gitu, sama saya lah. Boleh di tengah aja nggak apa-apa. Di sini boleh? Boleh dong. Di sini aja. Oh iya. Bercanda. Nah untuk yang sekarang nih, ini ada lanjutannya juga dari pembahasan yang sebelumnya. Nah tapi sebelum itu gimana nih kabarnya Teteh? Sehat-sehat? Sehat dong. Sehat fisik? Alhamdulillah sehat fisik, Sehat hati. Isi dompetnya ada? Aduh, Sehat nggak? isi dompet gimana Bu? Jangan sampai nggak sehat. Gak bisa jawab. Aduh. Masa sih dompetnya nggak sehat? Harusnya tebel ya setiap hari ya.
Harusnya. Ya harusnya. Cuman kita ya gimana ya? Quarter crisis life. Oh. Istilah Gen Z banget ya. Tapi tadi masuknya ke Gen Z kan? Aduh, baby boomers. Enggak dong. Gen Z itu kalau nggak salah dari tahun 1999 sampai 2010. Oh, berarti kita Gen Z. Sebelum 2010 ya lah. Zoo. Gen Z. Kebun binatang. Ayo. Oke, lanjut. Gen Z bukan Gen Z ya. Iya, ya Gen Z, Gen Z. Nah, untuk sekarang ini pembahasannya ya lanjutannya juga. Tadi sebelumnya saya ngebahas tentang pertemanan gitu kan. Nah, dari pertemanan ini karena ada untuk ada biasanya ada lanjutannya juga ya. Apalagi untuk lawan jenis laki-laki dan perempuan. Pasti dong dari pertemanan ada lanjutannya dong. Entah itu jadi KTM, Aduh. entah itu Lagi zaman ya, katanya sekarang. Iya sih. atau selingkuhan Aduh. bisa jadi. Bisa jadi FWB kan gak ada yang tahu Ah, ya. ada Nggak juga tahu. yang jadi pacar. Iya. Gitu. Paling benar jadi pacar Paling nggak sih? benar udah ada status ya, udah Iya. ada status nggak Jelas apa-apa. Itu juga kalau bisa. Kalau bisa. Kan ada juga yang nggak, aku maunya HTS aja. Nggak, aku maunya Eh, siapa ya itu ya? FWB aja. Aduh, kayaknya relate nih. Kayak siapa ya? Aduh, kayaknya relate nih. Ada juga yang Kalau bisa jadi kayak kayaknya. jadi ini apa? FWB juga ada. Iya. Apalagi Kalau zaman itu apa kan? ini food tempat makan. Food. Food and beverage Oh, mungkin ya. iya, bisa jadi. F&B. Ada juga yang kayak gitu ya. Untuk kelanjutannya ya sekarang sih agak-agak menjurus ya dari pertemanan itu teh. Kadang kita juga pastilah dari pertemanan itu muncullah istilah kata-kata cinta. Nah, gimana nih kata-kata yang bagus untuk mendefinisikan gimana sih apa itu cinta gitu? Sikat Bu. Boleh dari siapapun aja gitu. Mau dari Teh Sakila Cinta apa boleh, mau dari Teh Najwa boleh. Menurut aku sih ya, cinta itu suatu perasaan yang sakral gitu, karena nggak semua orang bisa merasakan. Maksudnya kan kalau misalkan kita ke teman atau kita sesama teman sayang itu kan bersifat universal gitu juga kan, kayak sayang mah ke semua orang juga bisa, sayang ke orang tua, sayang ke kakak, sayang ke teman itu bisa. Cuman kalau untuk perihal cinta itu kayak lebih mengerucut lagi gitu maknanya, karena gimana pun cinta teh pasti untuk bisa mengaplikasikan cinta itu tuh harus kayak dalam berbeda jenis gitu. Jadi menurut aku mah cinta teh kayak perasaan yang sakral aja gitu, yang nggak semua bisa merasakan itu gitu. Dari Teh Najwa sendiri gimana? Apa ya? Apa Apa sok? Apa Sama sih aku juga sependapat aja. Oh sama sih, nggak mau sama Ngapa tuh? Aku kan nggak kuat, kita kan sahabat banget. Oh, jadi kalau misalkan sahabatan tuh semua pendapatnya harus sama gitu ya? Kayak pembahasan yang tadi pertemanan. Jadi apa-apa tuh harus bareng, apa-apa harus sama gitu. Kayak gitu. Apa enggak? lebih ke tanpa disadari sih, tanpa disadari telepati gitu. Karena kalau misalkan kita udah sering-sering bersama, sering-sering bareng kemana-mana bareng, jadi tempat curhat bareng gitu, kayak itu tuh udah jadi kayak kembar gitu. Even kayak kalau misalkan ada period gitu, bulan kewanitaan kayak gitu tuh kadang suka bareng gitu, tiba-tiba bareng, karena itu udah kayak udah menjalin koneksi Karena yang chemistry-nya dapet chemistry-nya, nggak sih? nah itu chemistry-nya dapet gitu. Jadi menurut Teteh, cintanya apa nih? Kalau cinta itu berarti harus ke pasangan gak sih? Iya, kalau menurut aku sih. Iya, menurut aku juga sama berarti. Karena kalau ke teman mah sayangnya ngalir ya. Kayak Iya. rasa sayang ke teman sama rasa sayang ke pacar pasti beda gitu. Iya. Gak harus, kalau ke teman tuh gak harus diucapin orang tuh sayang sama dia tuh gak harus, karena itu udah ngerasain sendiri. Tapi kalau ke pacar kan kadang suka kayak orang sayang banget sama dia, nggak mau dia teh pergi gitu. Iya. Rasanya beda gitu kan. Tapi kamu pernah ini gak ngerasain kalau misalkan kayak cinta sama orang tapi emang gak harus dimiliki kita gitu. Kayak Pernah. cinta, aku tuh sayang, cinta sama dia, pengen ya pasti Ini ada kayaknya rasa. hostnya mereka nih. Boleh. Tapi kamu kayak biar panjang gitu gak Ya, sih? boleh, Kan boleh. kayak rasa cinta gitu buat ke seseorang ke berbeda jenis gitu. Kalau misalkan iya aku tuh pengen sama dia, pengen lihat pengen dia tuh jadi milik aku, tapi
kayak ujung-ujungnya teh gak bisa karena ada satu lain hal gitu yang emang tidak bisa mendekatkan atau menyatukan mereka gitu, atau entah itu perihal agama atau entah itu perihal kayak restu orang tua kayak gitu tuh kadang itu lebih sakit sih menurut aku. Itu lebih sakit karena kita emang cuman bisa lihat dari kejauhan dan perkembangan dia teh udah kita cuman lihat dari kejauhan aja sama mungkin ya. Mm-mm. Nggak bisa nemenin di pas dia proses dia ya. Wow, ini baru-baru beberapa menit pembahasan udah dalam juga ya. Iya, tapi emang relate gitu karena pas ketika kita punya perasaan atau punya rasa cinta yang maksimal banget gitu ke orang teh, karena itu kan menggebu-gebu banget ya, menggebu-gebu banget kayak ih, dia harus jadi milik aku, dia harus sama aku terus, pokoknya gak boleh sama yang lain, dia harus gini, pasti kita menanamkan ekspektasi yang besar gitu. Menanamkan ekspektasi yang besar untuk si pasangan ini gitu. Tapi kan kadang kalau misalkan si pasangan ini tidak mau atau kayak bukan selera atau balik lagi ke kayak tipe atau kayak gitu tuh kita jadi kayak oh ya udah kalau misalkan dia gak mau atau dia tidak ada perasaan atau tidak ada kemauan untuk memulai suatu hubungan, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gini. Jadi kita ya udah kita ini aja deh, ngelihat dia asal dia bahagia sama yang lain ya gak apa-apa gitu. Asal Ya lagu Armada ya, asal dia bahagia. Aduh, ini berat banget ini pembahasannya ini. Armada, ya. Karena emang yang namanya cinta teh nggak semuanya bisa terungkap sama omongan ya. Kadang dari sikap gitu kan, kadang dari perlakuan juga itu udah nunjukin bahwa kita tuh cinta banget nih sama orang ini gitu kan. Bukan hanya sekedar dari kata-kata, wah aku cinta kamu, enggak. Action ya, berarti action. Rata-rata emang buat nunjukin bahwa aku cinta teh ya sama perlakuan gitu. Entah apa yang hanya hal kecil aja yang dilakuin pasti feel-nya beda, rasanya beda. Rasanya beda. Setuju banget. Soalnya kalau misalkan iya, setuju banget soalnya kalau misalkan kita cuman ngomong kayak aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, semua orang juga pasti bisa. Tapi kalau ada sama aksinya. Nah, aksinya kan kadang kalau misalkan ya udah tuh kamu kenapa sih harus butuh validasi kata-kata aku sayang kamu dengan aku ada di sini sama kamu kan sudah membuktikan. Tapi kan kadang cewek mah kurang merasa. Pasti nanya ya, kamu sayang aku nggak sih? Pasti gitu kan? Iya, salah satunya. Oh. Itu tuh cuman bukan semata-mata kita haus validasi karena emang ya spontan aja gitu. Spontan aja gitu kalau misalkan kita nanya kamu sayang gak sih sama aku, itu cuman dijawab kayak iya sayang, tapi tanpa ada aksi yang emang menggambarkan bahwa dia teh sayang sama kita, bahwa dia teh cinta sama kita tuh kayak nol besar gini. Jadi kayak ke kitanya kenapa tuh kayak katanya sayang tapi aksinya mana gitu. Effortnya mana gitu di Nah untuk membahas cinta kan kita mah pembahasan cinta ini modelnya yang dewasa ya, maksudnya menjurusnya cinta yang memang udah serius gitu. Nah pasti sebelumnya pernah dong ngalamin kayak cinta-cinta yang kayak istilah cinta monyet, cinta monyet itu loh. Nah yang itu gimana tuh tanggapannya tuh cinta monyet tuh? Cinta monyet tuh biasanya waktu remaja, entah SD, SMP. Enggak lah, SD mah anak lah, SMP, SMA kalau remaja. SMP. Tapi SD juga ada loh. Oh iya emang. Apalagi sekarang kan banyak ya yang Zaman sekarang udah booming banget masalah cinta monyet dari SD tuh udah banyak lah. Kalau zaman kita mah kan masih sedikit-sedikit gitu. Enggak yang semuanya benar-benar jadinya cinta monyet, enggak. Karena kebanyakan masih mikirnya yang aku mau main nih. Gitu, aku mau main ini, main itu. Beda kalau zaman sekarang kan ada bahkan panggilnya mamah papa. Ayah bunda. ya itu kan tuh pasti SD nggak sih? Ayah tadi aku lewat iya kelas sih, ayah iya loh. benar. Gitu. SD SMP lah ya, SD SMP kayak remaja menuju dewasa paling SMA mau lulus kayak gitu ya. SMA kadang emang rasanya udah beda, kadang ada yang langgeng sampai beres gitu. Tapi untuk ukuran SD, anak SD sama anak SMP kan beda gitu. Kadang karena perasaannya masih labil, jadi rasa cintanya teh pas masuk SMA pasti beda lagi. Iya sih. Tapi emang mungkin lingkungan juga ya mempengaruhi juga. Gitu. Nggak menutup kemungkinan memang jadi langgeng. Cuman untuk pembahasan kayak cinta monyet ini mah kan ukurannya anak-anak nih, anak-anak yang mencari jati diri menuju dewasa. Iya. Berarti kalau kamu SMP, rasanya SD menuju SMP. Iya sama, aku juga SD. Oh, teteh pernah? Pernah. Boleh punya spill pacar nggak? waktu SD, pernah punya pacar waktu SD. Iya itu bisa dibilang pacar nggak ya? Kayaknya pacar deh.
pacar karena kayak Pacar udah deh. saling mau jadi pacar aku nggak mau gitu loh. Boleh deh, spill sedikit aja deh. Boleh dari Sedikit aja. Oke, Awal kalau dulu. aku mah karena dulu mah agresif banget ya kebetulan jadi cewek teh. Agresif gimana itu teh? Aku yang ngejar gitu. Oh. Karena memut banget aku udah nggak tahu Oh, kenapa. ya, suka duluan berarti Hmm, ya. suka case-nya. duluan. Oh, tipe-tipe yang sering mengejar ya? Iya, terus satu SD, satu lingkungan rumah, Iya. satu pengajian. Jadi kan otomatis ketemu terus. Oh, iya sih. Nah, ketemu terus karena aku suka, terus aku deketin. Sampai aku kasih surat gitu loh, sampai aku nembak loh. Wow. Romantisnya. Tapi dianya mau, dianya nggak pernah menunjukkan sikap menolak kalau aku teh Kayaknya suka dia sama dia gitu unik loh. ngeliat Berarti kamu. zaman dulu mah ramenya. nggak ngaruh bahwa laki-laki tuh harus duluan. Berarti zaman dulu SD mah kayaknya enggak deh. Iya deh. Karena kayaknya. iya ini sih. aslinya Tapi dulu tuh bukan aslinya, cerita aslinya kayaknya ini yang nembak duluan kan? Iya. tapi dulu tuh kadang hal yang seperti itu tuh masih awam aja, masih kayak ih kamu nembak cowok, ih kamu kok nembak cowok sih, kamu kan ngedeketin Tapi cowok jadi ada duluan," gitu kebanggaan loh. tersendiri kayak ih mana wanian pisan. Iya, tapi anjing. kan kalau misalkan Ngabuan dia gitu loh, kalau jadinya. misalkan dia cowoknya suka jadi Iya suatu sih. kebanggaan. Kalau misalkan cowoknya nggak Nggak suka suka kan kan kitanya jadi malu gak Iya, sih? sakit Bu? hati juga. Iya. Maksudnya Tapi untuknya notabene-nya dia mau. cewek ya yang ngejar ya. Iya, notabene Kalau misalkan cowok. cowok mah masih oke lah, karena emang dari dulu juga rata-rata ya cowok ngejar gitu. Iya, gentle lah ya gitu. Enggak yang cewek yang ngejar gitu kan. Bukan untuk nikah juga kita yang datang kan, laki-laki sebagai saya laki-laki pasti datang ke orang tua perempuan. Enggak yang perempuan datang ke orang tua laki-laki, enggak kayak gitu. Gitu. Tapi Iya, tapi bertahan berapa bulan? sampai kelas gitu? 6. Dari kelas berapa? 4. 2 tahun. 2 tahun. Bu. Keren. Tapi itu ada innya dulu sih, ada Kayak- putusnya dulu. iya sih, sama kayak aku Cuman juga. udahnya kayak lanjut lagi karena satu pengajian, terus satu kelas. Jadi kan sering ngobrol ya. Jadi nggak bisa aja kayaknya kalau Jadi balik lagi. gitu. balik lagi gitu. Tapi seru sih sampai terkenal di SD. Wow, Guru-guru juga udah sampai tahu. seterkenal Karena itu. terang-terangan kalau misalnya di kelas duduknya pasti mau bareng. Aku gak Dianya Kok boleh apa sih? kamunya? Kok boleh sih? berdua, ya iya maksudnya nggak ngomong ke guru, tapi kitanya emang duduk bareng kan. Oh. Biasanya kalau cewek sama cewek lagi, Oh. terus sama Karena cewek lagi, tapi Iya, iya. dulu kitanya udah langsung aja duduk berdua. waktu saya SD nggak boleh tuh kayak gitu. Maksudnya boleh juga atas izin dari guru, misalkan oh kamu duduknya sama ini, kamu duduknya sama ini. Oh, ditentuin Oh, sama guru ditentuin gitu ya. berarti. Aku Enggak juga yang sih, kita aku juga nentuin. ditentuin sama gurunya. Kalau aku mah enggak, emang duduk semaunya aja. Oh. Saya sebelum punya dia, aku sama temen cewek aku. Playgirl ya. Bukan, ceritanya. Wow. Bukan maksudnya Oh, duduknya sama temen cewek aku, tapi pas waktu sama dia karena duduk bareng jadi ya udah duduk bareng dan Oh, berarti temennya guru-gurunya nggak dibuang. masalah. Ya nggak dibuang juga, dia kan punya pacar juga jadi dia Disingkirkan. sama pacarnya juga di situ. Oh, jadi double date gitu. Iya, duduknya. Terus Kayak banget anak SD loh. Ini ya. anak SD loh, udah Anak double date SD loh. Anak SD loh. Siksak sok loh ini. tapi pada tahu semua teh karena Siksa-sok, jadi shock. Sok aja. aja. Karena nggak malu kitanya gitu kayak dan gurunya juga itu nganggapnya bercanda, nggak yang kayak jadi ya serius udah yang emang iya cinta nggak yang cinta monyet nggak yang kayak serius gitu. kayak nggak boleh pacaran ya mesti kayak gini, enggak, tapi kayak ya udah karena Iya tahu sih. masih anak kecil dan mungkin nggak akan aneh-aneh juga merenya kalau segede gitu mah jadi Iya sih. ya udah. Tapi untuk anak sekarang mah beda loh. Maksudnya Iya sih, kisah kelihatan cinta banget walaupun bedanya. cinta monyet juga, bahkan ada yang pernah sampai viral itu ngelabrak gurunya karena si anak SD ini tuh Oh iya. suka iya. sama guru Iya, iya. olahraga nggak salah. Tapi iya Berani aku tahu itu aku tahu. Kok bisa? Tapi Maksudnya berani loh itu. sebenarnya Ukuran emang- anak SD berani ngelabrak guru loh. Maksudnya guru antara guru oke lah. Iya sih. Tapi kan ini anak SD nih. Anak SD sama guru. Iya loh, tapi labraknya lewat WhatsApp kan. Iya. Maksudnya nggak yang face to yang langsung face. terang-terangan Iya, Kayak, WhatsApp. Ibu ngedeketin guru itu saya suka loh gitu. Enggak, maksudnya lewat WhatsApp gitu. Kok bisa ya kayak gitu ya? Namanya cinta berarti cinta itu buta tuh benar ya. Cinta Iya itu sih. buta tuh emang tidak pandang umur dan tidak pandang bulu. Tapi ini benar-benar buta loh. Ya, Ya. kita kan nggak bisa ngontrol perasaan Iya, orang kita ya. kan nggak bisa memahami kalau kita Iya. mengalami langsung. Kita kan nggak tahu ya dia seberapa cinta sama itunya sampai Guru olahraga itu. iya sampai Gimana kalau misalnya guru olahraganya yang duluan yang ngebaperin kayak Iya, kan ini gitu. tolong absen apa-apa teh ke anak itu apa-apa ke Tapi ibu kan itu. sebagai guru mah oke lah mungkin. Ya buat nggak sih? nyuruh-nyuruh kayak gitu. Iya. Ya berarti emang Ya, tapi itunya kan emang berperasa nggak sih? ceweknya berperan. Karena kan Ceweknya berperan. saya guru nih, saya guru. Misalkan karena anak cewek rata-ratanya bisa dimintai tolong, pasti dong. Minta tolong dong. Kalau misalkan yang berisik atau misalkan aneh-aneh di kelas, catat setor ke guru, bener kan? Rata-rata gitu kan. Misalkan namanya siapa, kegaduhan apa, berisik. Namanya siapa,
pukul-pukul meja. Kan ada tuh kayak gitu. Iya. Karena sebagai guru kayaknya oke lah untuk mintai tolong ke murid perempuan mah, karena rata-rata ya murid perempuan tuh bisa dimintai tolong. Ya karena mungkin dia juga baru umur segitu yang nggak terlalu paham apa itu kayak perasaan. Iya. Mungkin gurunya ganteng kali. Iya Jadi sih. sampai kayaknya salah satu alasannya itu ganteng deh. Karena kalau cewek bisa seagresif itu nggak sih kalau suka dan duluan. ganteng gitu, apa Tapi kalau ganteng. emang sih kalau misalkan lihat dari pengalamannya Teh Najwa, si Teh Najwa yang berani buat ngejar duluan, ini juga nggak bisa jadi termasuk juga, walaupun yang dikejarnya guru gitu. Iya, Bisa iya jadi sih, juga. bisa jadi sih. Karena untuk sekarang balik lagi pergaulan ngaruh banget, sosial media ngaruh banget. Iya. Gen Z sekarang anak kecil aja udah main gadget kan, Iya, itu setidaknya aku setuju main banget. FF, setidaknya main PUBG. Bukan main game deh, YouTube weh. Emangnya kayak emang 24/7 tuh mereka nontonin YouTube gitu. Jadi mereka tahu apa yang sedang terjadi di sosial media gitu. Agak susah juga ya mengenai cinta monyet ini. Kalau Tete gimana? Katanya tadi ada cerita cinta Jadi monyetnya. malu nyeritainnya. Singkat Gak aja. usah malu-malu. Karena itu cinta pertama aku dan emang Oh, Pantesan. cinta pertamanya Hmm, itu kapan tuh? SMP kelas berarti. 6. Oh, Kelas Oh, kelas 6 enam. sampai kelas 8. 8 Ih, dua lama SMP. berarti. Iya, tapi sampai pacaran. pacaran. kan? Tapi kayak gimana ya? Putus nyambung terus pernah jadi aku tuh kenal sama dia tuh jadi kan dulu di pengajian tuh suka ada hadroh. Oke. Kayak main hadroh gitu kan, Hadroh. kayak terbangan. Nah, dia tuh anak hadroh masjid RT sebelah gitu. Jadi suka collab lah sama masjid yang Oke. tempat aku ngaji ini tuh, sempat kayak belajar bareng atau sama-sama dari masjid aku ke masjid dia atau masjid dia yang ke masjid aku gitu. Terus emang kayak ganteng itu, kenalin lah ke temen aku karena kebetulan temen aku tuh dekat sama dia gitu. Akhirnya dikenalin deket lah, pacaran. Tapi saat itu aku yang masih nyamperin ke masjid dia teh gitu. Ya walaupun emang kadang dia yang nyamperin ke masjid aku gitu, cuman lebih seringnya aku yang nyamperin dia gitu. Baik banget orangnya, ganteng lagi ya gitu. Ya, makanya sampai suka juga kan pasti. Atuh iya dong. Baik dan ganteng apalagi nggak sih? Langgeng lagi ya, Tuh, aku udah sabar banget, dia udah sabar banget. Terus emang putus nyambung sama dia teh dari kelas 6 SD sampai kelas 8 SMP. Terakhir putus teh gara-gara temen sekelas aku teh suka sama dia. Aku teh cerita ke teman aku yang SMP ini, teman sekelas, bahwa aku teh punya cowok, punya pacar ini, anak ini, tapi emang nggak sekolah di sini, kata aku teh, di sekolahnya dekat rumah di Kopo, kata aku teh. Terus pas udah cerita kayak gitu, aku tuh sempet minjem handphone teman aku buat ngabarin dia bahwa HP aku tuh rusak. Ternyata pas besoknya aku mau minjem lagi, ada chatan dia sama si cowok itu. Aduh. Jadi Manja ya, Bu. manja. Oh, jadi diselingkuhin nih jadinya. Ditikung temen sendiri. gitu. Iya, makanya dari situ kenapa chatan, kata aku teh. Enggak ada, itu cuma nanya-nanya. Pokoknya adalah alibi sampai di situ akhirnya putus. Dari kelas 8 enggak pacaran sampai SMA kelas waktu Covid. Oh, 2022 berarti. 2021 2022 sampai sekarang. Kalau misalkan kayak gitu berarti emang itu masih termasuk cinta monyet ya? Aku sih kan karena kita mulainya SD gak sih, yang kayak SD masih kan dia dari main-main, SD. yang kayak masih main-main kayak kamu suka sama aku suka sama kamu, ya udah kita pacaran gitu loh. Kayak cinta SD itu pasti bercanda nggak sih jatuhnya? Tapi Kayak bercandaan aja. emang gak sengajanya teh langgeng sampai kelas 2 SMP gitu loh. Jadi kayak nggak direncanain lah gitu sampai kelas 2 SMP ini, walaupun emang dalam proses pacarannya tuh banyak putus nyambungnya juga. Oh. Emang banyak banyak problematik juga ya untuk cinta monyet ini ya. Banyak banget. Kadang dari cinta monyet ini teh ada yang jadi langgeng banget gitu, sampai ada yang jadi nikah gitu kan. Itu kan otomatis yang namanya cinta monyet beralih dong. Yeah. Kayak ada istilah kayak cinta sejati, tahu kan? Cinta sejati tuh maksudnya kayak kalau misalkan kita mau sama siapapun tapi kita kepikirannya sama dia gitu. Oh, itu salah satu definisi cinta sejati itu. Salah satunya sih menurut aku. Karena keterikatan batin gak sih, maksudnya kayak kalau misalkan dia sudah membangun hubungan baru dengan orang baru, ataupun membangun hubungan
lama dengan yang lama gitu, tapi di hatinya Masih ada masih ada sesuatu yang ganjil atau ada satu orang yang belum beres nih sama dia gitu. Menurut aku itu sih cinta sejati. Oh kayak gitu. Oh, berarti emang Tapi itu berarti bukan Diukur dalam mitos kan? Adanya cinta sejati itu bukan mitos kan berarti jatuhnya. Bukan sih. Enggak sih, enggak. tapi kayaknya setiap orang pasti ngalamin cinta sejati nggak Berarti sih? itu Tapi- masuknya ke bahwa faktanya cinta sejati itu ada berarti kan? Ada cinta sejati Ada. ya, Habibie Ainun. Iya. Oh sampai di iya. filmin ya? Oh iya. Habibie Ainun kan Iya tuh, kan. maksudnya cinta sejati itu kan bukan berarti yang emang saat ini kamu sama siapa. Bukan. Cinta sejati itu emang yang kamu merasa nyaman, kamu merasa nyaman cerita sama dia, kamu merasa bahwa segala permasalahan yang ada di hidup kamu tuh dia bisa memberikan solusi yang tepat gitu. Itu baru kayak merasa kayak pokoknya aman, tentram, nyaman tuh sama dia gitu. Itu tuh cinta sejati sih menurut aku. Iya sih. Ya Iya kan? Bu, iya bener-bener. Kadang kan ada yang bilang cinta sejati mah mitos. Karena Berarti dia karena belum karena ngerasain. belum Mungkin mungkin dia kayaknya belum iya, ngerasain juga ya ngerasain apa juga. itu cinta sejati gitu kan. Udah Kalau belum misalkan tapi kan kalau misalkan memang dia pernah lihat filmnya yang Habibie kan harusnya tahu dong cinta sejati itu kayak gimana. Walaupun kan misalkan udah beda dunia gini. Tapi kita masih still stay di situ, tidak mencari seseorang yang buat nemenin kita lagi gitu. Karena memang kita udah jatuh cinta banget karena kitanya udah cintanya karena Allah. Jadi dia pun nggak mau untuk menggantikan si seseorang ini gitu. Atau gak mungkin itu mah nanti di kehidupan selanjutnya nggak sih kalau udah nikah? Iya. Kalau misalnya cinta sejati masih sekarang kayaknya menurut aku mah kadang enggak kan deh. kadang kan tiap orang mendeskripsikan cinta Jadi sejati itu beda-beda. Beda-beda, Jadi emang beda-beda. mungkin mereka punya persepsi masing-masing gitu bahwa cinta sejati itu ini, cinta sejati itu Iya itu, sih, karena gitu. dari apa yang kita lihat juga rata-rata untuk cinta sejati itu bagi orang-orang yang udah menikah. Iya pasti kehidupan. Bahkan di selanjutnya filmnya kan. pun juga rata-rata orangnya sudah menikah. Iya, iya. Bukan masih kita yang masih kuliah, bukan kita yang masih eksis di main gitu, eksis di jalan-jalan gitu kan. Buat mereka yang memang udah berpenghasilan, buat mereka yang udah siap untuk membangun keluarga baru itu kan yang dikisahkan bahwa ada cinta sejati. Cuman emang gimana ya, kenapa cinta sejati itu untuk di filmnya rata-rata harus orang yang udah menikah gitu kan. Cinta balik lagi kata Tesakila bahwa cinta sejati itu emang deskripsinya beda-beda. Ada yang memang setelah menikah, ada yang memang sebelum gitu kan. Maksudnya untuk di film-film tuh film-film Indonesia. Iya, di luar negeri pun ada. Tapi karena kita Mayoritas gak sih? mayoritas, Maksudnya iya, karena itu terpengaruh juga karena di kita pun untuk menayangkan film-film romantis seperti itu tuh tidak bisa langsung kayak ya udah ngerilis film romantis udah gitu. Kadang kita tuh harus lolos sensor yang kayak gitu tuh, banyak peraturan KPI yang emang harus kita ikutin, harus kita jalanin gitu. Kadang kalau misalkan emang tidak sesuai filmnya, tidak sesuai sama peraturan KPI atau perfilman atau pertelevisian Indonesia tuh jadi kayak kenapa kita rata-rata di negara ini definisi cinta sejati itu sudah menikah, karena ya itu cinta yang halal gini, karena cinta yang halal. Karena kalaupun pacaran ya pacaran mah kan sekedar ya udah kita menghabiskan waktu bersama tanpa terikat apapun. Kalau misalkan nikah mah kan kayak ya udah menyatukan dua keluarga kayak. Jadi makanya mungkin orang-orang mikirnya kalau cinta cinta sejati sejati menikah. Karena itu udah paling tahap akhir dalam Iya, mencintai nggak sih? iya, kata Kalau udah aku sampai gitu. nikah tuh berarti ya Iya. udah nggak akan bisa kemana-mana lagi. Kalau misalnya karena pacaran, udah Final step lah gitu. karena emang nikah kan sama orang itu dan selamanya gini. Ada Kalau yang- bisa. Kalau bisa, Kalau kan bisa, dalam semuanya. akarnya juga kan Iya. Iya. doa itu sakral gitu. ini gitu. Tapi kan dari cinta ini tuh kan pasti ada hubungan yang berlanjut juga. Misalkan kita cinta nih sama orang, otomatis kan kita pasti menjalani hubungan itu sama orang-orang ini terus gini. Karena kita menyatakan cintanya sama satu orang, otomatis kita menjalani hidupnya sama satu orang yang kita nyatakan cinta. Tapi kan dalam hubungan itu kadang
nggak selalu harmonis gitu. Iya. Nah iya kan, pasti ada berantemnya, Pasti. ada cekcoknya gitu kan. Nah buat teteh-teteh sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak ada istilah yang keren nih, toxic relationship. Aduh, Nah itu pernah kira-kira pernah nggak ngalamin kayak gitu? Boleh yang pernah dulu? pernah. Itu kenapa tuh? Toksiknya lebih ke ngekang sih kalau aku mah, nggak yang kasar atau kayak mukul, ngomong kasar atau gimana, enggak. Jadi Tapi jadi ngekang tuh maksudnya toxic juga, toxic kalau aku relationship. ngerasanya gitu Posesif karena mungkin ya. iya dianya kayak posesif gitu. Aku main sama keluarga juga nggak boleh. Hah? Seposesif itu nggak boleh aja pokoknya. Ini Tapi keluarga loh. akunya nggak nurut, akunya juga nerapin hal kayak gitu ke dia. Kalau misalnya aku nggak boleh kayak gitu, kamu juga nggak boleh. Jadi menurut aku itu udah toksik Imbang sih. lah murahnya, Iya. kamunya juga ngelarang gitu. Tapi tapi kok menurut ini aku mas itu udah toxic. sama keluarga loh, masa sama keluarga juga nggak boleh? Ya makanya itu, makanya itu aku sebut toksik. Karena pergi sama keluarga juga Nggak nggak boleh. boleh gitu sampai seposesif itu. Apalagi sama orang lain ya. Tapi kadang aku suka bohong sih, ada bohongnya juga di belakang dia. Ya, Karena jadi itu menciptakan kamu bersikap seperti itu gak sih karena dia sikapnya kayak Kan gitu? iya karena dianya iya. gitu, jadi ke Jadi kamu sering juga menutup-nutupin. cerminan karena sininya gini. Ya aku juga harusnya kayak gini. Iya. Gitu. iya, karena dia juga sama-sama nggak nurut. Oh. Itu Jadi kita udah bisa definisi. nih di depan kayak oke aku gak akan pergi sama siapa-siapa, dia pun sama. Oke aku juga gak akan pergi sama siapa-siapa. Tapi di belakang mah dia main sama temennya, aku juga main sama keluarga aku. Ini bodo amat. Tapi berantemnya pasti ada. Kalau misalnya yang satunya ketahuan, kayak kok bohong sih kayak gini-gini, ada berantemnya. Ya mungkin semua orang juga pasti dalam satu hubungan ada berantemnya. Cuman mungkin untuk dalam kategori masuk ke toxic relationship kan otomatis beda, nggak hanya berantem biasa gitu. Tapi menurut aku itu toksik sih, kalau sampai harus ngekang pergi sama keluarga itu toksik. Walaupun akunya nggak nurut, tetap pergi-pergi aja, tapi menurut aku itu toksik. Menurut aku kalau sampai kayak gitu, karena nggak apa ya, nggak logis lah. Emang jadi aneh nggak sih? Iya. Jadi aneh aja. Kenapa sama keluarga nggak boleh? Jadi kan keluarga juga lebih tahu kita tuh dulunya seperti apa gitu. Sebelum ketemu dia kan keluarga dulu, kita ketemunya sama keluarga dulu gitu kan. Nah untuk Teh Saki lagi sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu? Atau sering? Aduh, sering. Aku nggak bisa nganggap itu toxic relationship sih, karena aku kalau misalkan dia posesif, ya sama balik lagi ke awal gitu, karena pasti balik gitu. Dia ngelarang aku, ya aku juga harus bisa ngelarang dia gitu. Tapi aku gak bisa branding bahwa itu toxic relationship, karena ya aku tidak merasa dirugikan gini di hubungan itu tuh. Jadi ya udah, kalau misalnya kamu mau ngelarang aku, ya aku larang kamu juga gitu. Karena jadi mungkin setiap hubungan tuh pasti posesif mah pasti ada gitu, posesif kayak larangan-larangan dari pasangan, atau kamu jangan kayak gini, kamu jangan kayak gini, itu pasti ada, pasti akan ada gitu di setiap hubungan. Cuman untuk menjadikan alasan itu toxic relationship itu aku nggak pernah sih kayak sampai kasar gitu, pacaran tuh sampai kasar, benar-benar kayak mukul atau ngebentak, benar-benar ngebentak. Itu aku alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sih. Berarti Karena kita pacarnya juga baik-baik galak ya? Ya karena kita juga Libra, geng. Iya, soalnya kalau kita cicing pasti udah Diinjak kayaknya Udah lehernya diinjak sampai kayaknya. putus gitu. Emang Libra itu seperti apa? Wah, jelaskan. Libra tuh gimana ya, tidak bisa mendeskripsikan suatu zodiak. Cuman Libra tuh kadang kalau misalkan ada yang ngejahatin dia bisa balas lebih jahat tapi lebih rapih gitu, lebih smooth gitu, lebih kayak ya itu tuh langsung kena langsung ke hatinya tuh, langsung kena sasaran gitu kena ya? sasaran, tepat sasaran, tapi dengan cara yang sangat tidak terlihat atau Elegan kayak gini ya. ada yang gitu. Pergerakannya tidak terdeteksi. Itu betul sekali. Nah kan kalau misalkan dari toksik itu kan kadang ada yang jadi berujung putus gitu kan. Iya. Nah terus setelah putus kadang kan ada yang orang yang nggak bisa ngelupain dengan istilah move on itu. Nah ini buat kalian sendiri move onnya itu jalur ilfil apa orang baru? Orang baru jadi Tips move on-nya gitu. ya jadi Atau lebih mending mana gitu? lebih mending mana kali, lebih atau mending misalkan kalian tuh ngerasainnya aku lebih sama orang baru aja deh daripada jalur ilfil gitu. Kamu Ilfil. orang baru. Oh beda? Karena aku Kan kalian teman. Ya kan temen juga punya ini masing-masing. Ya udah, kita udah lanjut dah. Pergi Jangan nih dong, kita jangan nih. dong.
Oke, boleh dari yang ilfil dulu. Ilfil karena kalau misalnya sama Singkat orang padat baru aja. Heeh. takutnya akunya masih bisa balik lagi gitu loh, takut masih ada rasa Kalau orang barunya pergi gitu gak sih? iya Ya. atau kan masih ada kayak si orang barunya teh cuma aku jadiin pelampiasan aja, tapi sebenarnya aku teh masih nyaah pisan sama yang dulu. Tapi kalau misalnya udah ilfil, udah di tahap ilfil, aku udah geus teh hayang, geus rujit, ya udah gitu loh. Udah nge-cut off gitu kan. Iya, kalau misalnya sama orang baru pasti akan ada kesempatan buat balik lagi gitu, menurut aku mah. Tapi kan kalau misalnya udah ilfil, kalau misalnya udah geuleuh pisan, kalau misalnya udah Bener-bener Rujit pisan. putus kontak lah ya gitu. iya kayak udah bener-bener akunya nggak mau, ya itu sih menurut aku mah jalan nggak terbaik juga sih. Kayak menurut aku mah mending ilfil aja. Mending ilfil gitu Iya, ya. daripada orang baru gitu. Nah, untuk Teh Sakila kenapa orang baru? Karena aku tipenya yang Bisa ngelupain orang sama orang baru gitu. bukan, maksudnya kayak nggak mau punya musuh. Karena aku kalau misalkan sekali cut off tuh udah nggak mau berurusan lagi, nggak mau dia minta tolong ke aku lagi, nggak mau aku yang minta tolong ke dia lagi. Pokoknya nggak mau bener-bener mutus silaturahmi tuh aku kalau misalnya udah sekali cut off kayak gitu. Nah, karena kenapa aku milih sama orang baru, karena aku masih pengen berdamai aja gening sama mantan gitu. Karena dengan berdamai sama mantan pun lebih bisa kita tuh bisa lebih move on gitu, lebih bisa kayak, oh ya udah kita udah berdamai Lebih ikhlas juga gitu kan. lebih ikhlas. Karena yang aku pikirin tuh takutnya di kemudian hari gitu dia lagi kesusahan, atau yang bisa nolong teh cuma kita, atau kita lagi kesusahan yang bisa nolong teh cuma dia gitu kan. Malu gitu kalau misalnya kita udah nge-cut off dulu. Makanya aku nggak pernah setelah ada hubungan atau HTS gitu sama cowok tuh nggak pernah langsung musuhan, nggak pernah langsung cut off. Pasti kayak ya udah, Ada komunikasi ya dulu. kalau ada apa-apa ya kabarin aja. Kalau misalkan butuh apa-apa ya bilang, kalau selagi aku bisa bantu ya aku bantu gitu. Jadi nggak sampai yang bener-bener ngelupain, bener-bener nge-cut off gitu. Karena toh dengan orang baru juga, kalau misalkan orang barunya pergi, aku cari orang baru lagi gitu. Oh. Gitu loh, kayak kayak gitu Cepet aja. berarti ya cari orang. Termasuk Oh, cepat. enggak. Karena kalau misalkan ada yang nggak serak dan menurut aku nggak ada yang kayak, oh ini gak baik nih buat hubungan aku nanti ke depannya, dan oh ini dia sikapnya kayak gini, gak mau ngalah, atau dia sikapnya gak pernah mau deep talk, gak pernah mau diskusi, gak pernah mau diajak, Egois gitu. iya egois. So aku udah langsung kayak, oh ini gak cocok kayak, dan cari yang emang menurut aku bisa ngembangin diri aku dalam hubungan itu gitu. Jadi nggak semata-mata aku cari orang baru tuh karena ya udah bosan, enggak gitu kan. Pasti ada alasan-alasan yang emang tidak baik, tidak sehat untuk dilanjutkan gitu. Oh iya sih, kadang apa ya, dari pembahasan yang cinta emang kadang rumit banget ya. Kadang Panjang sebenarnya, bisa 5 jam kayaknya ini. Aduh. Kalau bisa itu juga. Karena kan dari cinta juga emang benar kata tadi Teh Sakila, tidak mengenal umur. Iya. Dari yang hanya mungkin masih kecil, masih umur berapa udah tahu cinta, udah menyukai lawan jenis, bisa menyukai juga Pak Guru. Iya. Gitu kan, sampai akhirnya jadi cinta sejati. Terus karena memang kayaknya udah terlalu lama, terus mungkin ada bosannya, jadi toksik. Dari toksik jadi putus. Ya pasti Putus nggak lanjut bisa dueling move on. ya, siklusnya lingkaran setan. Siklusnya kayak gitu Sampai kan. kita dapetin orang yang Iya, sampai bener-bener tepat gitu, Tepat. yang menurut kita, oh ini cocok nih ya, gitu. itu menjadi perjalanan Iya, aja. perjalanan. Tapi kan menurut kalau tepat itu menurut persepsi, karena kitanya merasa aman juga nggak Iya, sih? balik lagi ke cinta sejati tadi. Yang kalau misalnya kita sama. merasa nyaman, aman, dan emang dengan segala permasalahan hiruk pikuk dunia kita, dengan ngobrol sama dia teh jadi tenang gitu. Jadi kayak nggak, dianya bisa ngerti kondisi ya kita gitu. tuh. Berarti Kitanya jadi nggak, kalau ngobrol nggak jadi stres juga gitu ya, karena kitanya dapat solusi juga. Iya, gitu. karena Yes. kadang kan setiap hubungan tuh, kalau misalkan salah satu pasangan dari dua orang ini ngeluh, misal aku capek, aku ini, ya aku juga lebih capek, aku juga gini. Malah Kadang- nasib, malah malah nasib. nasib. Kan kesel ya, maksudnya kalau misalkan kayak gitu, kayak ih tahu gitu gak usah ngomong gitu ya. Iya, Aku mending gitu. dipendam aja Karena gitu kan. malah bikin cekcok lah, bikin cekcok dan jadi salah paham terus gitu antara mereka Iya. gitu. Oh ya, berat Tuh. juga ya ternyata, karena dari Berat banget. cinta itu
kadang ada yang jadi bagus ke kitanya, ada yang jadi jelek. Sama kayak pertemanan yang tadi sebelumnya juga pembahasannya, kadang dari teman juga ada yang jadi bagus ke kitanya, ada yang jadi jelek ke kitanya. Itu tergantung, bukan tergantung, terlepas dari pola asuhnya orang tua, lingkungan pertemanan itu ngaruh banget gitu. Sampai akhirnya tumbuh cinta, tumbuh sayang gitu kan, sampai akhirnya jadi cinta sejati. Terus gara-gara cinta sejati itu nggak bikin kita berkembang, akhirnya putus. Terus akhirnya nyari orang baru lagi. Lingkaran panjang juga ya itu ya. Iya pasti. Terus muter-muter di situ-situ aja, zona nyaman. Oh iya, tapi karena kita teh udah masuk di penghujung sesi juga nih ya. Ya, saya juga terima kasih juga karena teteh udah mau nih sharing juga nih. Nah, ini seperti judulnya sharing juga pengalaman hidupnya di pembahasan kita yang masalah percintaan ya. Gitu ya, walaupun spill sedikit juga ya nggak apa-apa ya gitu. Hanya sebagai hiburan dan motivasi juga buat teman-teman pendengar setia juga yang kita buat sekarang juga gitu kan. Nah, terima kasih juga udah sempetin hadir juga di sini ya. Tapi jangan lupa kondisi dompetnya distabilkan lagi siap. gitu ya. Adalah buat parkir. Harus ada dong. Ada gitu kan. aman. Nah, buat pendengar setia juga terima kasih karena udah dengerin podcast kita di sesi kali ini. Saya Dimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Halo teman-teman pendengar setia Sobat Sesar, balik lagi nih sama saya Dimas yang akan menemani kalian di pembahasan terakhir. Ini yang paling terakhir juga yang paling mungkin paling bagus ya. Dari paling paling relate juga nih sama anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z sekarang gitu kan. Kita akan ngebahas tentang mental health. Lanjutan terakhir ya dari pembahasan yang tadi gitu. Paling terakhir banget karena awalnya dari pertemanan gitu, ngelanjut ke cinta karena dari pertemanan lama-lama nyaman, lama-lama sayang, terus akhirnya jadi cinta. Dari cinta jadi putus. Jadi asing. Iya benar setuju. Jadi apa? Jadi asing? Makanya jangan asing-asing. Ikan asing. Ikan Asin asin, dong. itu ikan asin. Jangan kasih tahu temennya. Itu ikan asin. Bapak. Nah, dari pembahasan ini juga karena masih nyambung gitu ya. Dari pembahasan yang tadi yang masalah percintaan gitu kan. Untuk sekarang kita akan full tim nih, kebetulan ada Kang Randy, ada Kang Reisa, Teh Najwa. Yang tadi pembahasan sebelumnya ada Teh Sakila juga, ada Kang Sohib, seorang sutradara kita. Nah, untuk pembahasan terakhir ini membahas tentang mental health yang sudah disebutkan tadi. Nah, menurut Akang Teteh semua, mental health tuh kayak gimana sih? Seperti apa gitu? Randy dari sebelah kanan. Nah, ini mau siapa dulu nih yang mau nanya nih? Ini aja yang Ada mau nanya capek lagi. deh tadi. Oh, yang jawab nih. Boleh kita capek dari tadi ngomong, boleh. baru masuk. Baru masuk. Boleh. Mental health ya. Iya, betul. Untuk saya sendiri jujur saya tuh kurang paham. Mental health itu kayak gimana? Mental health itu apa sih gitu? Seberapa penting mental health itu saya nggak tahu gitu. Cuman yang saya mau kasih tahu tuh kesenangan kita, kepentingan kita itu tuh di atas segala-galanya. Iya. Di atas kepentingan orang lain, di atas kepentingan apapun itu gitu. Nah, yang dari saya lihat anak-anak zaman sekarang tuh kadang rata-rata mereka tuh terlalu mikirin apa sih namanya teh? Circle. Gengsi. Jadi kayak biar kayak gimana sih dia tuh bisa diterima di circle dia gitu. Padahal kalau dia diterima di circle dia tapi dia nggak jadi diri dia, itu berarti itu bukan circle yang sehat gitu. Nah, itu bisa jadi landasan untuk mental health kamu ke depannya gitu. Kalau ke depannya kamu udah ada dalam circle yang toksik, itu gimana kamu mau menjaga mental health kamu gitu. Mungkin kalau dari saya sih kayak gitu. Emang rata-rata Gen Z sekarang kayak gitu ya? Iya, dia tuh kayak
picky Dikit-dikit, gitu, ini. gengsi, terus FOMO-nya itu tinggi banget kan anak-anak zaman sekarang ini ya. ngomong banget. Kayak apa-apa teh diikutin tanpa tahu itu kepentingannya teh ngapain gitu itu teh. Hanya sekedar pengen tenar mungkin ya. Nah, untuk menurut Akang Teteh dari penjelasannya dari Kang Soid tadi, seberapa penting sih mental health itu? Penting. Penting banget. Penting banget. Kayak gimana penting banget? Karena izin jawab Akang Teteh boleh. Karena kenapa mental health bisa penting banget gitu bagi setiap orang, bagi permasalahan ego atau perasaan orang gitu. Itu karena bisa benar-benar mental health itu bisa mempengaruhi gimana dia bersikap kepada orang lain gitu. Karena kalau misalkan kita dari mentalnya aja udah bukan rusak ya, maksudnya kayak sedikit terganggu lah gitu mentalnya. Maksudnya kayak pengen jadi apa sih namanya kalau misalkan pengen kelihatan nomor 1 gitu kayak superior. Iya, pokoknya star syndrome lah gitu, pengen kelihatan wah gitu di depan orang-orang tuh. Kadang kita juga jadi risih, orang-orang yang di lingkungannya pun kayak kenapa sih dia pengen show off terus, kenapa sih dia pengen terlihat benar-benar menonjol lah gitu. Karena kayak gitu pun pasti menciptakan asumsi-asumsi orang-orang yang nah sih dia jadi gini gitu gak sih, kayak nah sih ternyata dia mah kieunya rudet kayak jadi menciptakan bahwa kalau misalkan teman-temannya jadi nggak mau temenan gini, jadi kayak dianya juga jadi dijauhin atau dimusuhin, atau dia jadi nggak punya teman, dia susah untuk berkomunikasi sama orang lain gitu. Tuh ngaruh banget. Jadi menurut aku mental health tuh sangat mempengaruhi diri. Berarti mempengaruhi cara kita berinteraksi sama orang lain juga nih? Iya. Gitu. Nah, menurut Kang Riset ada nggak? Sama sih. Jangan sama dong. Aduh, apa? Menurut Kang Riset kayak gimana? Mental health itu kayak kesehatan mental gitu. Oh. Entah kitanya pernah punya trauma sama yang dulu, atau misalkan trauma sama lingkungan keluarga atau pola asuh keluarga, ini bisa kayak gitu. Dua. Kalau trauma penting, pasti ngaruh ke depannya. Pasti ngaruh. Ya. Tapi kan itu mengaruh juga, nggak semuanya kena mental. Ada istilah kena mental juga, maksudnya ngaruh buat dirinya tapi mentalnya masih sehat gitu. Ya. Ayo. Gitu. Jadi gimana? Aku juga nggak paham. Iya, jadi mungkin pola asuhnya ngaruh nih sama apa ya, sama pertumbuhan dia. Entah dia jadi orangnya keras apa gimana. Tapi kadang ada nih satu kasus kayak emang pola asuhnya kayak gitu, tapi mentalnya nggak jadi terganggu. Dia tetap jalani aja hidupnya walaupun kehidupannya keras gitu. Jadi dia tidak menganggap bahwa mental health itu penting gitu. Jadi mungkin dia diasuh dari dulunya ya emang kayak gini gitu. Jadi kayak biasa aja gitu. Menjalani permasalahan dewasa yang hidupnya dikit-dikit kayak stres atau kayak gimana gitu. Mungkin dia biasa aja gitu. Jadi nggak terlalu diambil pusing lah. Iya. Tapi ada beberapa juga yang seperti itu. Salah satunya kakakku juga gitu. Udah amatunya. Jadi ya udah, kalau nggak terlalu bikin jadi musing-musingin diri sendiri gini. Jadi ya udah let it flow aja gitu. Kan untuk Gen Z sendiri kan kita Gen Z itu lahir tahun 1999 sampai 2010. Berarti kita termasuknya Gen Z kan? Gen Z kan. Kita Gen Z. Nah, tapi ada beberapa Gen Z yang memang nggak sekuat kita gening. Kita kan kadang ada beberapa yang udahlah jalani aja weh gitu. Mau kayak suka di-upload di IG gitu. Dikit-dikit upload gitu ke home gitu ya. Sampai cutting. Iya, dikit. Self harm kan, bukan nah, cutting. itu tuh kenapa sih Gen Z tuh rentan banget sama apa mental health gitu tuh, kenapa? Coba Randy, kayaknya relate. Rentan banget gitu. Maksudnya karena dikit-dikit overthinking, dikit-dikit anxiety, stres dikit mabok, dikit-dikit insecure. Ini kan rentan gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi kalau menurut saya mah gini ya. Boleh nih kan
dari kesehatan mental itu ada beberapa aspek yang mempengaruhinya. Tentu saja ada aspek lingkungan, aspek keluarga, aspek hubungan, dan ya aspek diri sendiri gitu. Nah, kayak yang kita ketahui sekarang zaman digitalisasi, semua standarisasi anak-anak zaman sekarang tuh kayak terpatok gitu sama keadaan yang apa, quotes TikTok lah mempengaruhinya. Terus dia berusaha untuk standar TikTok ya. Terus dia berusaha untuk menyamakan kehidupannya dengan kehidupan orang lain lah. Terus dia mencoba membandingkan keadaan keluarga dengan keluarga orang lain lah gitu. Tanpa dia tuh seperti yang tadi saya awal bilang, tidak memandang kepentingan dirinya dulu gitu, tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki gitu, malah selalu membanding-bandingkan. Itulah mungkin salah satu efek dari aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan mental gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Menurut aku dia bisa jadi kayak gitu tuh karena orang tuanya mungkin dulu juga membandingkan dia gini, sampai akhirnya menghasilkan dia juga membandingkan diri dia kepada orang lain gitu. Jadi mungkin pola asuh juga balik lagi kayak gitu, kayak orang tua kan kadang, kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak kamu, atau kenapa sih kamu nggak bisa minder kayak ya adik? jadinya dibandingin. Jadi kayak dia merasa bahwa itu lumrah di keluarga dia, jadi dia membandingkan diri dia kepada lingkungan luar gitu, orang-orang sekitar gitu. Mungkin emang mempengaruhi banget ya kayak gitu. Iya. Saya setuju sih kalau mau bahas kayak gitu, soalnya kayak nggak semua digitalisasi itu buruk ya. Kayak saya tahu sedikitnya ilmu parenting itu dari TikTok juga loh gitu. Bahwasanya ada, saya lihat waktu itu konten ibu-ibu, dia tuh buat konten bahwasanya dia tuh lagi ngajak main anaknya sama tantenya. Nah tantenya tuh biar anaknya mau digendong, dia ngejanjiin nanti tante beliin Lego ya. Nah, tahu deh, itu viral. Itu tuh diceritain tuh di situ tuh dibilangin sama tantenya. Kamu sekarang suka main sosmed gak? Iya. Cinit-nit ya HP kamu. TikTok aku isinya ini tutorial masak. Ih bohong banget. Oke lanjut Kang. Nah dari situ tuh dikasih tahu lah tantenya tuh sama ibunya tuh, jangan suka ngejanjiin anak kalau nggak ditepati. Terus tantenya tuh nyangga kayak, alah nanti juga namanya anak kecil gitu. Nanti juga lupa. Sedangkan itu tuh si tantenya itu punya anak yang sudah besar, bahkan sudah berkeluarga. Si anaknya ini nggak terima, berarti si tante ini bilang begitu. Udah, angkat aja cerita aku katanya. Karena dia ketika kecil dijanjiin bla 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 segala macam, seperti contohnya kalau kamu ranking nanti dibeliin handphone baru. Minimal 3 besar katanya. Dia saking rajinnya tuh, bahkan bukan 3 besar lagi, dia ranking 1 waktu itu. Nah, dari ranking 1 itu tuh dia nagih dong ke orang tuanya. Karena udah dijanjiin kan. Udah janji kan. Dia tuh nagih, mana HP antar sampai akhirnya orang tuanya yang muak, sampai anak nggak tahu diuntung, nggak bisa ngertiin keadaan orang tua bla bla bla, malah jadi sakit hati kan. Sedangkan itu keadaannya orang tuanya yang ngejanjiin gitu. Nah, singkat cerita keadaan itu tuh ngelanjut sama ke kekeluargaan dia sama suaminya sampai renggang gitu. Kenapa bisa renggang kayak gini? Misalkan nih suaminya tuh nggak suka naruh remote AC di meja, dia sukanya di tempatnya yang suka ditempelin gitu loh. Nah dia tuh setuju aja gitu ya. Dia tuh setuju bahwasanya ya remote AC berarti harus ditempel di tempatnya. Tapi karena dia sudah terbiasa untuk melupakan hal yang penting, hal kecil yang penting, dia lupakan itu terus sampai kayak sampai kayak TV itu kalau nggak dipakai harus benar-benar mati, bla 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 gitulah pokoknya. Itu sampai hal kecil, tapi kan hal-hal kecil itu yang membuat segala hal itu jadi penting gitu loh. Sampai akhirnya renggang karena kenapa? Dibahasnya tuh berkali-kali gitu loh. Nah itulah diingetin sekali nggak cukup gitu. Itulah efek kecilnya gitu. Dari mana bad parenting lah mungkin yang kita ketahui. Nah itu kan berarti untuk Gen Z jadi bakal untuk kita dong. Bahasanya kita kedepannya parenting itu harus seperti apa, harus yang baiknya macam apa gitu loh. Meskipun emang nggak semua parenting milenial jelek kok gitu. Toh buktinya anak-anak Gen Z yang sukses berarti kan itu efek dari parenting orang tuanya yang mungkin milenial atau sebelum milenial kan begitu. Bukan seperti pembahasan sebelumnya yang apa istilah parenting VOC. Beda itu. Berarti itu parenting VOC maksudnya ke bad parenting ya? Ngalamin ya Kang ya? Iya. Parenting VOC ya? Kalau menurut saya parenting itu nggak semuanya buruk. Jadi kayak gimana ya? Kadang pola asuh orang tua tuh ngikutin gimana dulu waktu dia diasuh sama orang tuanya. Betul itu. Apalagi saya sendiri punya orang tua kan. Kadang misalkan gini,
dulu mama mah nggak pernah gini sama orang tua gitu, gini kamu tuh harus gini tapi dengan tidak iya itu dulu itu ibu saya dulu kayak gitu. Tapi kan ibu pernah kayak kasusnya gini, waktu mau masuk kuliah, kamu tuh harus nanti teh kuliah teh bakal gini atau nilainya gimana gitu. Tapi tidak melihat bahwa zamannya ibu saya kuliah sama sekarang tuh beda. Kan sekarang rata-rata nilainya pakai SIA kan, kayak ada satu website yang bisa lihat semua nilai 110 semua semester gitu. Kan dulu mah enggak, zaman ibu saya dulu kalau nggak salah dipajang di satu mading kalau nggak salah, jadi lihat nilainya semua satu semester itu. Gitu. Jadi beliau tuh tetap menerapkan bahwa zaman kuliah tuh pasti sama sampai tahun kedepannya pun gitu. Kayak jadi si orang tua ini teh kebanyakan nih untuk orang tua sekarang ngikutin gimana dulu dia diasuh sama orang tuanya, karena merasa dulu orang tuanya ngasuhnya kayak gini, terus itu dianggap penting dan dianggap bagus, dia nerapin ke anaknya yang sekarang gitu. Bahwa tapi tidak melihat bahwa pertumbuhan anak sekarang tuh beda sama pertumbuhan zaman dulu gitu. Aku pernah dengar Ustadz Ali Syakir, didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah itu tuh, jadi itu kutipan dari ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana menantunya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bilang dulu, ini zaman dulu loh, udah bahkan udah ada yang bilang kayak gitu, bahwasanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Berarti kita tuh nggak bisa sebenarnya kayak terus nyamain, kalau kita dididik ini harus begini, nggak bisa. Kita tuh harus melek gitu sama keadaan, sama zamannya anak itu sekarang gimana sih gitu. Kalau emang digitalisasi ya udah, berarti kita gimana caranya on gadget, misalkan kalian mau ngedidik caranya on gadget, tapi kayak ada ada batasnya, ada limitnya gitu untuk, dan apa kayak konten apa yang baik yang untuk ditonton kayak gitu loh. Itu kalau untuk ya pemaparan jelas dari ucapan Sayyidina Ali gitu, kayak gitu pandangan saya sih kayak gitu. Kadang emang apa ya, oke, misalkan kadang ada ibu-ibu ikut pengajian nih, terus pembahasan tentang kayak gitu, didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan didiklah anakmu sesuai zamanmu gitu kan. Nah, tapi kadang ada orang tua teh yang tetap apa ya istilahnya bersikeras kekeh gitu, karena dulu juga mama gini, dulu juga bapak gini gitu, dan itu baik buat kalian tuh, makanya diterapin gitu. Tapi tidak melihat bahwa perkembangan pergaulan sekarang yang apa ya bisa dibilang benar-benar beda gitu sama zaman dulu. Zaman dulu kan orang tua marah juga kitanya diem, tapi kan kalau sekarang sebisa mungkin orang tua tuh jadi teman. Memang harus ada yang ditakuti di rumah, tapi bukan berarti benar-benar ditakutin jadi segan, enggak, tapi jadi teman cerita. Apalagi kalau anaknya perempuan kan kadang malu ya mau cerita juga gitu, apalagi seorang ayah ke anak perempuan kadang canggung gitu kan. Nggak semuanya seorang ayah ke anak perempuan tuh bisa jadi seorang teman dan sekaligus bapak, kan enggak gitu. Jadi apa ya, emang agak penting juga sih parenting orang tua ke anak, apalagi zaman sekarang yang benar-benar Gen Z itu rentan banget masalah apa namanya mental health ini. Misalkan dimarahin orang tua dikit-dikit, aku mau kabur. Pernah kan mungkin ya, pernah ya. Misalkan main layangan sampai malam aja sampai maghrib atau main bola sampai maghrib, dimarahin kan. Maksudnya kamu tuh main jangan sampai maghrib gitu kan. Bahkan Indonesia kadang diculik wewe gombel. Atau misalkan jangan maghrib karena itu takut ada yang pamali, takut ada yang nyulik gitu, terus mandi apa gimana gitu, terus ngaji gitu kan. Tapi kan maksudnya karena digabolehin itu, jadi si anak-anak teh penasaran gitu. Karena anak-anak kan teh emang kadang rasa penasarannya tinggi banget. Tapi kadang baby boomers itu tidak menerima bahwa Gen Z atau Gen milenial tuh memiliki mental health yang emang harus diutamakan gitu. Jadi mungkin baby boomers tuh kadang ya lah gitu doang, ya lah gini mama dulu gini saya selalu jadi menyepelekan banget, karena yang
yang kita lihat juga mental health kayak anxiety, terus kayak panic attack gitu, kayak yang kayak gitu tuh selalu dianggap remeh gitu sama gen-gen yang di atas kita gitu. Karena kan istilah-istilah itu tuh baru muncul tuh ketika di zaman kita ya, maksudnya di zaman dulu tuh nggak belum ada gitu istilah-istilah yang kayak gitu. Padahal yang seperti itu tuh menggambarkan bahwa emang kita tuh lebih aware sama kesehatan mental kita, lebih aware sama apa yang sedang dihadapi, apa yang kita rasai, apa yang sedang dihadapi sama kita gitu. Karena emang mental health kalau misalkan udah sekali rusak ya udah wassalam jadi di perut parah. Tapi kalau ngebahas kalau mental health udah rusak ya udah, itu aku nggak setuju gitu. Kenapa? Inilah masalah mental health itu kan berarti kan bukan hanya dari aspek parenting, bukan dari aspek apa tadi aja tadi kita ngebahas pertemanan kan. Nah ada aspek percintaan juga di sana kan, yang mana gini lah, untuk sekelas lovers kayak misalkan nih kamu bucin banget sama cewek kamu, kayak kamu tuh udah ngorbanin apapun dalam hidup kamu untuk dia, bahkan dalam peta kehidupan kamu untuk kedepannya gitu ya, kamu tuh udah nempatin dia di peta kehidupan kamu, kayak udah kamu kayak bergantung gitu kan ya, kayak udah kamu pasti bakal sama dia gitu. Nah dari situ deh nyatanya dia ninggalin kamu gitu. Coba kalau kamu bakal gimana, Ren? Bakal sedih. Bohong. Kamu Ya, pasti kamu nyari aja yang lah baru. gitu. Sebelum langsung sedih dong. Pasti langsung Sedih dia hal yang normal pasti dong. kamu langsung nyari yang baru. Langsung lihat Instagram banyak cewek cantik. Enggak. sebenarnya juga pasti Pasti sedih. sedih banget. Sedih dulu kali ya. Tapi kan Sedih aja sedih banget. Sedih menghadapi banget, tapi kan sedih balik lagi itu. kalau sedih itu jangan terlalu larut nih. Karena kita tuh punya tujuan yang lain juga kan. Ya, benar. Betul. Tapi yang disayangkannya nggak semua berpikiran begitu, nggak semua kalau sedih itu jangan terus enggak. Ya, yang Oke lah, mana misalkan tadi. kita kayak gitu nih, kita berenam kayak gitu, misalkan kalau misalkan sedih jangan terlalu berlarut-larut, jangan lama-lama, karena kita juga punya tujuan masing-masing, kita punya cita-cita yang harus dicapai. Tapi kan Gen Z sekarang benar-benar beda sama, karena emang beda orang dan beda karakter, pasti beda gitu kan. Ya. Itu permasalahannya. Nah itu lanjut aja boleh. Ya jadi kayak gitu, maksudnya tuh nggak semua berpikiran kayak gitu. Bakal ada yang kayak mentalnya tuh hancur-hancuran, bahkan dalam hanya karena percintaan pun ada orang yang bunuh diri, ada orang yang ngebunuh. Oh iya. Iya nggak sih? Iya Itulah kayak Paling dasarnya mabuk lah ya. iya, itu kan emang udah salah satu sebuah self destruction gitu ya, bahasa kerennya mah. Walaupun masih SMA, masih sekolah juga ya, karena gara-gara masalah percintaan kayak gitu masih berani gitu. Iya emang apalagi anak-anak kayak yang masih di sekolah menengah gitu, itu kan kayak nggak ada pegangannya, nggak ada, kalau gimana ya bahasanya, kayak nggak ada mentornya gitu. Dia nggak punya pengalaman dalam percintaan. Kayak kalau lingkungan kamu jelek, bahkan anak SMP SMA tuh lebih nekat untuk ngebunuh orang lain, untuk melakukan hal, bukan ngebunuh ya, maaf, bukan sekedar ngebunuh gitu, kayak ngelakuin kayak hal-hal buruk lah, hal yang nggak bisa kita pikirin, dia bisa pikirin gitu. Karena kenapa ya, itu anak muda gitu, yang mana masih labil, otaknya masih kemana-mana, pikirannya masih kemana-mana, emosinya masih kemana-mana gitu. Makanya gitu. Nah dari situ, tapi nggak semua juga orang yang udah hancur banget ini nggak bisa bangkit lagi. Nggak bisa sembuh, pasti bisa sembuh loh. Nah gitu, semua penyakit pasti ada obatnya. Waktu nggak sih? Ada, setuju aku, bisa dibilang waktu. Tapi ada juga loh kayak misalkan nih, kamu tuh bahasanya tuh kayak kamu tuh harus kotor dulu baru bisa mandi, biar kelihatan mandinya gitu. Nah ibaratnya kayak gitu, kamu tuh harus sakit dulu baru tahu gimana rasanya enak gitu. Kalau nggak enak, kamu nggak tahu itu enak itu ada gitu. Itulah kan kayak pembahasan kayak dulu ada yang nanya, kalau emang jahat itu jahat, kenapa harus diadain? Ya kalau nggak ada jahat, kamu nggak akan tahu kalau hal itu baik, kayak gitu, sama aja kayak gitu. Nah dari situ mungkin kamu bakal lebih paham, bakal lebih aware untuk kayak bukan memperbaiki, kayak apa sih, menjaga kesehatan mental kamu, lebih mementingkan ke apa sih namanya,
perasaan kamu gitu. Pentingin dulu diri sendiri gitu kan. Karena rata-rata yang nggak bisa move on tuh yang mentingin perasaan pasangannya duluan dibanding dia. Nah, iya itu. Menurut orang menurut saya itu salah gitu. Menurut aku tuh kayak gitu tuh salah banget. Karena dalam suatu hubungan tuh bukan dalam suatu hubungan, kamu nggak akan bisa berhubungan, kamu nggak akan bisa pacaran kalau kamu nggak sayang sama diri kamu. Iya. Gimana kamu mau sayang sama orang, sama diri sendiri aja enggak kan? Iya. Tapi kalau makin panjang kayaknya makin rumit juga ya pembahasannya ya. Kan butuh waktu 2 hari kayaknya. Lanjut part 2 aja. Iya, Lanjut butuh waktu aja 2 mungkin hari ya. untuk membahas pembahasan seperti ini. Lanjut langsung ke part 3 aja lah daripada part 2. Nah, karena pembahasan kitanya udah mencapai akhir sesi juga, kita juga udah sepakat buat melanjutin ini di part selanjutnya, di episode selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman Sobat Cesar yang udah setia banget, yang udah jadi pendengar setia juga buat kita, udah menonton setia banget juga buat kita juga. Kita terima kasih banget. Kami tim produksi juga pamit undur diri dan terima kasih juga buat para pendengar setia podcast Cesar sharing-sharing. Jadi tunggu aja di season selanjutnya atau di episode selanjutnya di sharing-sharing. Saya Dimas pamit undur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.